Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pada Prof. Stuki yang kami muliakan, Ustaz Fuad Al-Azmi yang kami muliakan, dan seluruh peserta diskusi pada pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah. Semoga pada hari ini Allah memberkati kita semua. Terima kasih pada panitia yang tadi malam menghubungi saya, dan mungkin ada kaitan atau tidak dengan ilmu saya, tetapi saya ingin berkontribusi terhadap peradaban Islam ini. Kami beberapa kali memang melakukan diskusi tentang radikalisme, pluralisme, dan isme-isme yang lain, termasuk liberalisme, tapi untuk lingkungan Muhammadiyah. Karena kami di Muhammadiyah, di Majelis Tabligh, jadi saya tablighnya tentang Islam yang dalam hal ini adalah melalui, ya, bukan paham Muhammadiyah tapi melalui Muhammadiyah sama ini. Jadi kadang-kadang kan paham Muhammadiyah itu kan seakan-akan menjadi paham, ya, tapi melalui, ya, melalui Muhammadiyah. Mungkin di sini kan ada yang melalui FPI, ada yang melalui Nahdlatul Ulama, ada yang melalui Persis dan lain sebagainya, menjadi wadah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, memang ini tema yang cukup menarik untuk dikaji. Tetapi kalau kita mengkaji kepada masa lalu, sebenarnya tidak menarik. Karena radikalisme itu kalau dalam bahasa kan radiks, ya, itu kan mendasar. Itu saya malah memberi contoh radikalisme itu menurut Ahmad Dahlan. Ketika nabuh kentongan di depan rumahnya, tong 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 tong, orang bingung, masyarakat setempat. Nanti nopo yai kok ora wayah sholat kok nabuh kentongan. Ini loh, bahasa Jawa tuh. Semua jamaahku, saya mau jual sarung, kelambi, seluruh isi rumah saya mau saya jual. Gitu. Tapi bukan untuk saya uangnya. Itu. Dan menapa yai kok sampai sak omah didol kabeh arep gawe sekolahan. Iki akeh wong sing do ra iso sekolah, ben do iso sekolah. Itulah yang kami sebut dengan radikal. Itu. Nah, saya di dalam disertasi saya juga menggunakan pendekatan radikalisme, yaitu radical approach, karena kebanyakan menggunakan metode kuantitatif, kemudian ada kualitatif. Waktu saya ujian itu tidak lolos dengan hanya kuantitatif, tetapi salah satu promotornya ya harus kualitatif, kalau tidak bisa diselesaikan secara kuantitatif. Tapi promotor yang lain tidak bisa. Ekonomi kok pendekatan kualitatif piye? Ya udah, saya melakukan kompromi, namanya mixed methods. Nah itu secara bahasa malah tidak radikal karena itu kolaborasi. Tapi secara pendekatan riset saya melakukan radikal karena tidak umum gitu. Maka kalau dalam pelawak ini ada pelawak yang sangat radikal, anak kecil, tapi sudah pendekatan radikal. Dia membuat pertanyaan kepada salah satu pelawaknya. Pertanyaan yang sangat radikal, berapa berat Candi Borobudur? Tidak ada yang bisa jawab. Sampai penontonnya ada yang bisa jawab. Jawabnya apa? Beratnya ora umum. Nah, ora umum itu kan radikal. Ya itu kalau saya pendekatan bahasa otak-atik gatuknya begitu. Nah,
kemudian kalau saya lihat data baru dari tadi pagi, saya lihat Alfara Research itu dia meriset, walaupun saya tidak setuju framingnya karena radikal itu ditujukan kepada Islam, tapi saya menggunakan datanya. Data dia mengatakan bahwa yang setuju negara Islam itu hanya sedikit sebenarnya, hanya 23%. Yang 76% tidak setuju. Itu dikatakan yang setuju itu radikal. Itu. Nah itu framingnya yang saya tidak setuju. Tapi data ini, yang namanya data kan suka-suka toh. Ya, hari ini disurvei semua ya muncul data gitu. Ya, saya kan seorang peneliti. Jadi hasil penelitian itu bukan kebenaran, tapi hanya menjelaskan tentang realitas pada saat diteliti. Nah itu hasil survei namanya. Kemudian Pancasila vs ideologi Islam. Nah saya baca bahwa yang setuju ideologi Islam sebagai dasar negara 16%, yang setuju Pancasila sebagai ideologi negara adalah 83%. Ini saya sih setuju sudah datanya sebagai data, tapi sebagai framing Pancasila di VS-kan. VS itu kan artinya versus ya, bermusuhan dengan Islam. Nah ini yang saya tidak setuju. Wong Pancasila ya iso di-Islamke, Islam ya iso di-Pancasilakan, kan gitu. Kalau saya gampang gitu, Islam ya iso di-Pancasilakan, Pancasila ya iso di-Islamkan. Nanti saya apa ini dari data dulu. Dari data dulu. Kemudian jihad untuk khilafah ada ini. Jihad untuk khilafah yang setuju itu ada 23, yang tidak setuju itu ada 76%. Artinya kan bahwa tetap lebih banyak yang tidak setuju jihad untuk khilafah. Tetapi kenapa framingnya begitu gitu? Framingnya membuat subjudul atau membuat analogi atau membuat istilahnya dua definisi yang disandingkan dan dimusuhkan, itu yang tidak tepat di dalam membuat framing. Wong kita ini memang nenek moyang itu, kita itu seorang khalifah kok. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, sistemnya kan khilafah. Kepemimpinannya kan khilafah. Nah, kemudian para sultan di Nusantara itu menurut saya titelnya itu juga khalifatu fil ard panatagomo. Kan gitu. Ada yang titelnya Pakualam, Mangkubuwono, Mangkubumi. Jadi raja-raja Jawa itu luar biasa. Jadi bumi itu sudah dipangku. Itu kan sebuah titel yang luar biasa. Artinya apa? Memang Jawa itu sudah global sejak dulu. Simbolnya aja kan bumi. Ratu Sejagat itu sekarang ada Keraton Agung Sejagat ya. Nah, artinya apa? Bahwa memang kita ini kadang terjebak oleh istilah yang kemudian kita musuhi istilah itu. Jadi menurut saya bahwa itu kan kata umum, khalifah itu kan kata umum untuk siapapun. Komplotan bandit mengatakan aku khalifah, komplotan bandit ya boleh-boleh saja toh. Kemudian apa namanya? Dulu di Muhammadiyah itu sebutannya juga bukan jamaah pengajian loh, tapi gerombolan pengajian. Gitu. Tapi kok kita era pantas, akhirnya kesini baru menjadi majelis taklim atau kelompok pengajian, ada yang menggunakan anggota pengajian. Nah itu namanya dictionary atau bahasa digunakan, kata yang digunakan.
Nah, kemudian kalau kita nanti istilah khalifah seminar, nah itu kan berarti pemimpin panitia seminar kan ngono. Sehingga kita tidak menjadi mata buta paranoid atau apa dengan istilah itu. Nah, kemudian ini masalah kecil. Ketika saya hari kemarin Jumatan, kemudian disaudari sego bungkus Pak niki, saya menolak mboten usah. Itu bukan berarti saya menolak kebenaran dan bukan berarti saya menolak kebaikan, kan gitu. Nah, kadang-kadang kan ketika kita mengungkapkan ketidaksependapatan, nah, kalau ketidaksependapatan itu kan kalau lain dengan ketidaksependapat gitu kan, itu berarti bukan menolak kebaikan-kebaikan yang punya pendapat yang ditolak itu. Nah, ini yang kadang satu persepsi dipaksakan atau satu definisi dipaksakan atau satu definisi yang ditolakkan. Nah, ini ya kadang-kadang. Nah, maka saya nanti mungkin banyak menggunakan ini. Nah, nggak bisa lagi. Yang mana tunjukkan yang urut. Ya. Oh, atas kan? Nah. Ya. Ya, segini aja. Besar kan? Sudah bisa ya. Nah, kalau menurut saya termasuk radikalisme, pluralisme dan isme-isme yang lain itu adalah bahasa peradaban. Nah, bahasa peradaban itu apa toh? Nanti saya menampilkan gapuro, itu kan bahasa. Padahal itu dari gofuro. Kemudian di Indonesia jadi gapuro itu pagar masuk desa atau nah, sekarang yang dulu istilah kebudayaan ada istilah peradaban dan sebagainya, nanti mungkin Prof. Sutoki menambahi. Nah, di dalam manifestasinya ke dalam politik, ekonomi, teknologi dan istilah-istilah kebudayaan yang lain. Jadi bisa saja bahwa radikalisme, pluralisme dan sebagainya itu sebuah industri yang dalam hal industri sosial. Kalau di dalam teknologi kan ada rekayasa teknologi, di dalam sosial juga ada rekayasa sosial. Bisa untuk membangun, bisa untuk merusak. Kalau jenengan nonton film Terminator, itu kan ada namanya pembangunan virus teknologi komputer waktu itu. Sekarang virus tidak ada, bukan musuh komputer sekarang. Itu kan tahun-tahun 80-an, tahun 90-an. Tapi virus itu kan bisa menjadikan kebaikan, bisa menjadikan keburukan. Yang terakhir ini Indonesia sebenarnya adalah mampu membuat virus anti flu burung, tapi virus anti burung itu menjadi milik WHO. Nah, kerugian Indonesia sangat besar sekali. Ya. Nah, ya, nah, kita lihat ya bahwa di dalam Islam kita ini harus mampu menginspirasi ide-ide, gagasan dan seterusnya. Islam itu luar biasa. Ketika kita melihat abad 14-15, peradaban Islam sampai ke Demak, itu luar biasa. Menjadi pusat perhatian Islam itu, bukan menjadi pusat penyanyian. Sekarang kan apa yang harus kita lakukan? Islam itu menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk kita ikuti. Ketika Islam itu menampilkan sesuatu yang baik. Baik itu menurut banyak orang. Belum mengatakan yang benar, tapi mengatakan sesuatu yang baik menurut masyarakat waktu itu. Wujud fisiknya, karya-karya umat Islam besar, itu menjadi simpati. Karena apa? Masyarakat awam, masyarakat umum itu tidak tahu Islam. Taunya adalah orang Islam.
Dan tahunnya lagi adalah tokoh Islam. Nah, ini kalau saya membaca buku Karen Armstrong tentang sejarah Tuhan. Maaf ya, banyak hal yang antropologis dan sosiologis. Nah, manusia itu bertanya tentang Tuhan ketika terjadi bencana, ketika terjadi penindasan, ketika terjadi penistaan. Kemudian diberikan informasi tentang Tuhan itu maha agung, Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha indah, Tuhan itu maha penyelamat. Nah, keywordnya adalah Tuhan maha penyelamat. Tetapi masyarakat itu, Tuhan kok tidak datang-datang ya, kapan menyelamatkan saya? Ini dalam buku Karen Armstrong. Tuhan katanya maha besar, tidak ada yang lebih besar daripadanya, mana kok tidak hadir. Kami kok tetap sengsara, kami kok tetap tertindas. Maka ada orang, siapapun orangnya, yang bisa menyelamatkan, itulah yang disebut dengan Tuhannya. Muncul, kalau kita melihat itu kemusyrikan, ya kan, karena menuhankan orang. Tapi itulah bagaimana Islam ini menjadi penyelamat, maka itulah akan diikuti. Dan kemudian petunjuknya, oh Islam menunjukkan ini loh agama yang benar, Tuhannya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menjadi percaya. Karena menyelamatkan dari orang yang tertindas. Nah, itulah muncul kebudayaan. Apa? Bagaimana caranya? Nah, itulah kebudayaan di situ, peradabannya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Islam ini disia-siakan atau Islam ini dipuja-puja? Nah, dilihat dari peradaban Islamnya. Mampu tidak menyelesaikan persoalan problem masyarakat saat ini? Kalau saya baca sejarah begitu, setiap ada tokoh mampu menyelesaikan problema masyarakatnya, dia muncul menjadi tokoh panutannya. Kalau saya hubungan sejarah gitu, ya, ada tokoh, ada masalah, dia mampu menyelesaikan masalah, dia menjadi tokohnya. Kalau dia menjadi tokohnya, dia menjadi panutannya. Kalau dia menjadi panutannya, agama yang dinut oleh tokohnya itu menjadi anutan masyarakat umum. Ya, lanjut. Sejarah peradaban Islam, sejumlah catatan, ya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi pusat peradaban dunia dan menyimpan bukti kelahiran nilai-nilai kehidupan manusia. Sejarah memberi informasi tentang peradaban masa lalu yang dapat direvitalisasi. Ya, kita ini memang memiliki warisan sejarah yang luar biasa. Secara politik pernah menguasai dunia. Hampir seluruh dunia para rajanya bergelarkan sultan. Jawa iki kok iso ana istilah sultan? Pertanyaannya, sultan itu saka ngendi? Bahasa Jawa tidak ada bahasa sultan. Sultan adalah bahasa Arab. Di dalam Al-Quran adalah sultan. Kok iso duwe gelar Khalifatullah fil Ard, panatagama? Khalifah fil Ard itu bahasa dari mana? Dalam bahasa Jawa kuno pun tidak ada kata khalifah. Berarti kan ada namanya apa? Koneksitas dengan kekuasaan dunia yang lain. Gelar itu kan tidak ada yang memberikan. Kalau tidak ada yang memberikan, ya kayak Keraton Agung Sejagat, kan gitu. Nah, ini kita berpikir bahwa berarti ada yang memberikan, ada SK-nya, ada ijazahnya atau ada besletnya. Nah, gitu. Itu peradaban manusia. Jadi peradaban itu bisa peradaban sosial politik maupun bisa peradaban yang disebut dengan teknologi, peralatan, perangkat, gedung-gedung, jalan dan lain sebagainya. Itu. Secara bahasa juga kalau kita lihat bahasa Indonesia ini kan dari bahasa Arab. Kalau kita lihat,
Nah, kalau kita diteliti Pancasila itu juga mayoritas bahasanya bahasa Arab. Ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil bahasa Arab, adab juga bahasa Arab. Ya, ini yang mungkin diantara kita ada yang tahu asal usul bahasa. Ya, kerakyatan, rakyat Arab yang dipimpin oleh hikmah Arab. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan, musyawarah Arab. Perwakilan, wakil Arab. Nah, artinya apa? Ya itu berarti apa? Para pendahulu kita sangat dominan di dalam mempengaruhi peradaban sehingga bahasanya digunakan. Ya. Misalnya jenengan mulang ngaji gitu. Bahasa yang sering Anda gunakan pasti ditiru oleh jamaahnya. Menulis buku tulisan dibaca oleh jamaahnya, nanti bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sering digunakan. Itulah yang disebut dengan peradaban. Sejarah berisi proses penyelesaian problematika umat. Jadi sejarah itu menurut saya adalah kumpulan urutan atau peristiwa-peristiwa penyelesaian problematika. Dikumpulkan menjadi sebuah sejarah. Nah, persepsi sejarah kita adalah ya pemberontakan, kemudian dikumpulkan akhirnya sejarah pemberontakan. Kemudian membentuk pola pikir kita, oh sejarah itu adalah kumpulan dari pemberontakan. Ada pemberontakan Lembu Soro, ada pemberontakan Giri, ada pemberontakan kan begitu. Nah, ada pemberontakan Pengging, ada pemberontakan. Nah, padahal kalau kita runut sejarah itu adalah bagaimana proses penyelesaian umat manusia. Bagaimana Rasulullah menyelesaikan persoalan ketidakbersatunya orang Arab menjadi bersatu. Nah, itu kan menjadi catatan harusnya. Bagaimana masyarakat Jawa yang belum pernah bisa membaca, belum tahu huruf, ada Aji Soko mengajarkan tulisan huruf Jawa. Hono Coroko. Walaupun di dalam huruf Jawa itu sebenarnya ada radikalisme. Coba aja baca di belakangnya, itu kan radikalisme. Hono Coroko, ya kan ada cerita Podo Joyonyo, Mogo Botongo. Itu kan peristiwa perselisihan murid Aji Soko, yang satu diberi amanah untuk mengambil keris, yang satu diberi amanah untuk menjaga keris. Podo Joyonyo pada saktinya dia berperang, Mogo Botongo sama-sama menjadi bangke, ya, gitu. Nah itu radikalisme, tapi sebenarnya itu juga baik karena sama-sama menjaga amanah. Satu amanah untuk menjaga keris, satu amanah untuk mengambil keris. Atau mungkin itu ya yang jadi persoalan kita. Ya itu nanti dibaca sejarah lebih jauh lagi. Ya silakan lanjut. Nah kita lihat Islam di Nusantara. Menjadi Islam Nusantara. Ya, kalau saya Islam di Nusantara ya. Tapi memang dalam bahasa itu bisa jadi Islam Nusantara. Karena apa? Sepatu di Cibaduyut. Nanti kan menjadi sepatu Cibaduyut. Saya ekonomi tapi saya suka sosiologi. Nah, jadi sepatu di Cibaduyut, sepatu dari Cibaduyut, sepatu dibuat orang-orang Cibaduyut menjadi sepatu Cibaduyut. Begitu juga Islam di Nusantara. Islam disebarkan di Nusantara. Islam Nusantara. Tapi jangan terkungkung oleh definisi khusus gitu ya. Yang saya katakan ada Islam di Nusantara menjadi cepat berkembang karena dukungan politik dan perdagangan. Kalau saya membaca bagaimana Sultan Fatah itu naik tahta itu luar biasa. Kalau dalam sejarah terjadi pertumpahan darah, tapi saya baca enggak. Itu adalah bentuk negosiasi Sultan Fatah yang
baiat oleh Sunan Kalijogo dan dia tidak mau, kemudian Sunan Kalijogo, oke, urusan bapakmu, urusanku. Urusan kamu naik tahta atau tidak, itu hak kamu karena kamu anak Brawijaya. Kenapa harus begitu? Karena kamu mau jadi sultan atau tidak, Majapahit runtuh. Loh, kok bisa? Dari timur, Belambangan dan sekitarnya sudah melakukan pemberontakan. Ini adalah soal waktu. Maka terjadi bingung karena Sultan Fatah dimarahi kakeknya, Ampel Dento marah. Kamu kurang ajar Fatah. Bapakmu kamu jongkeng kawibawan. Mboten kula ingkang jawab. Kanjeng Sunan mawon. Ya, saya yang bertanggung jawab. Nanti bapakmu lengser ke Prabuan madhep Pandito. Saya sampai survei ke Candi Cetha. Lagi bener apa ora sejarah tak waca. Saya tanya kepada masyarakat di sekitar Candi Cetha, Pak. Iya, Brawijaya memang masuk Islam, akhirnya mendirikan Candi Cetha yang candi itu umumnya itu adalah lancip. Candi Cetha itu Ka'bah. Saya tanya masyarakat, apa betul itu Candi Cetha? Iya. Simbol apa kok? Itu Ka'bah, Pak. Karena ketika jenengan manai Candi Cetha itu adalah ada panah-panah menyimbolkan kebingungan. Kemudian dia menuju ke puncak, itu dia membuat candi yang di atasnya kotak. Saya tanya di masyarakat itu bagaimana mitos-mitosnya itu? Itu mitosnya adalah ketika Brawijaya sudah madhep Pandito, Sunan Lawu akhirnya Cetha. Ya, nanti dikonfirmasi. Sehingga dinamakan Candi Cetha itu adalah pencerahan terakhir Brawijaya mendapatkan hidayah madhep Pandito menjadi Sunan Lawu. Itulah urusannya dengan Sunan Kalijogo. Seorang Narendra itu kalau lengser ke Prabuan madhep Pandito, kamu tidak akan mirang karena kamu menjadi Sunan Lawu. Itulah yang kami sebut dengan negosiasi, bukan pemberontakan. Nah, sehingga tidak disebut Sultan Fatah seorang radikalis. Ada negosiasi-negosiasi di situ. Walaupun dimarahi oleh kakeknya sendiri. Gitu. Ya ini nanti diskusi panjang. Terus kini ya. Selanjutnya, terus, sebelumnya. Nah, pendakwah harus memahami masalah apa yang dihadapi masyarakat, kemudian dicarikan penyelesaiannya. Makanya kalau saya memiliki jamaah malam Rebuan, itu gampang. Ada seorang yang mengeluh, Pak, itu di sana ada kristenisasi bawa sarimi, bawa beras. Berapa beras? 5 kilo. Sarimi ya 1 dus. Saya jawabnya gampang. Kalau kristenisasi bawa 1 dus sarimi, 5 kilogram beras, besok bawakan 10 kilogram beras, bawakan 10 kardus sarimi. Ada lagi Pak diajak piknik, kemudian di sana diberi pelajaran-pelajaran, tidak apa-apa. Kamu ajak piknik, nanti ditidurkan di hotel. Itulah yang saya sebut tadi, yang Karen Armstrong, banyak masyarakat yang bingung mencari Tuhannya. Tuhan katanya Maha Pengasih, tapi kok tidak datang mengasih-ngasih. Maka kalau kita ini seorang pendakwah yang secara radikal, maka kalau ada orang yang mengasih 5 kg beras, ya kasih 10 kg beras. Itu teknologi saya. Ketika saya melakukan kepanitiaan subuh ceria, nyoto bareng, bakso bareng. Caranya piye Pak Arti? Ya udah bentuk panitia, nanti saya cari door prize, nanti saya cari soto, nanti saya cari terata kebab. Karena diumumkan besok ada subuh ceria, ada door prize, ada soto bareng dan sebagainya. Itu kan saya katakan radikal. Ndak umum, kata pelawak tadi. Berapa berat Candi Borobudur? Ora umum. Ora umum abote gitu. Kalau saya mengatakan radikalisme itu bagaimana berbuat radikal yang tidak umum tapi mampu menyelesaikan persoalan masyarakat. Sehingga kalau saya membaca sejarah Ahmad Dahlan Kentong nutuk kentongan jam 10 awan,
Nah, ya wong bingung lho iki ya apa yai kok ya mene dikentongi. Nah, ternyata mau jual lelang perangkat rumahnya untuk mendirikan sekolahan. Ya, lanjut. Mulai dari Demak. Dalam buku Babat Demak, ya, dijelaskan bahwa Keraton Demak Bintoro sebagai pusat penyebaran hasil dari kolaborasi Wali Songo dan Keraton Demak Bintoro. Memang tidak semudah dalam bacaan itu, dalam percaturan ide-ide di sana masih ada Noyo Ginggong, Sabdo Palon. Saya cerita di sini mungkin apa ini kajian Islam mau ceritanya Noyo Ginggong, Sabdo Palon. Iya, tidak mungkin Islam berkembang kalau tidak mampu mematahkan namanya wacana-wacana yang berkembang saat itu. Itu di Sabdo Palon Noyo Ginggong itu adalah penasehat utamanya Brawijaya. Bagaimana mematahkan pendapat itu, maka dia akan bisa menang. Raden Rahmat itulah yang mampu mengalahkan perdebatan-perdebatan itu. Diutusnya Cempok untuk menjadi istrinya Brawijaya dan setiap malam dia bercerita tentang kehebatan Islam. Akhirnya Raden Rahmat ngelobinya kepada Cempok, "Hei Cempok, aku mbok digoleki lemah, kandake bojomu." Nah, akhirnya dikasih tanah Tuban dan sekitarnya. Saya juga datang. Tadi saya datang ke Candi Cetho. Kemarin saya datang ke makam Cempok di Lasem. Ya betul, saya cuma ya betul Pak, ini adalah rahmat Allah melalui Raden Rahmat merayu Cempok untuk merayu Brawijaya untuk memberi tanah perdikan. Nah, itulah Islam berkembang melalui masa waktu itu. Tetapi tidak meninggalkan keislamannya kan, itu namanya kolaborasi. Nanti mungkin saya didebat, iki piye malah kolaborasi malah. Nah, menurut saya gitu. Nah, lanjut. Nah, saya punya web hardwinoto.com, saya memiliki tulisan sedikit ajaran Kalembati. Ya, itu salah satu ulama waktu itu menurut saya yang saat ini jarang diungkap. Memang banyak para pendai kita yang juga terus meninggalkan ulama-ulama waktu itu dengan berbagai cara dakwahnya. Ya, termasuk Ronggo Warsito, itu ulama atau pujangga. Ya, kalau dikatakan ulama mungkin istilah waktu itu tidak tepat, akhirnya ya tepatnya adalah pujangga. Termasuk Diponegoro, itu tentara atau ulama. Ya, karena dia lebih banyak berperan di medan perang maka disebut dengan komandan perang, bukan seorang ulama. Tetapi dia kan sebenarnya seorang ulama, yang gitu. Dan pakaiannya juga pakai serban dan pakai. Nah, tapi itu dikatakan radikal enggak Pak? Sangat radikal. Sangat radikal. Diponegoro itu kalau tidak mau berontak itu gajinya dari Belanda 75 gulden. Roh Diponegoro, kowe ra usah ribut gawe pasukan ning Goa Slarong, wis cukup tak gaji. Jadi sejarahnya kan hanya mengatakan bahwa jalan yang mau dibuat dari Jogja sampai Magelang itu melewati kuburan. Bukan itu persoalan Diponegoro. Kalau kita baca, Diponegoro memberontak itu karena privatisasi hutan Mataram kepada VOC. Itu Pak Prof. Jadi privatisasi hutan-hutan itu digarap Londo. Nah, itu privatisasi bahasa sekarangnya. Ya, maka muncul radikalisme itu saya kira karena unsur privatisasi saat ini juga. Jadi jenengan kalau mau, ini film terbaru, namanya film Sultan Agung. Judulnya YouTube Perang Sultan Agung. Itu memang datang, VOC datang itu langsung berdiri di atas. Pertama tidak sopan kepada Sultan.
Dia berdiri menghadap sultan. Kamu harus duduk. Tidak mau. Apa yang dikatakan VOC? Saya mau beli seluruh hutan ini, termasuk pantai di Jepara akan saya beli. Tidak bisa. Tidak mau. Sultan Agung itulah yang hebat. Tidak mau melakukan privatisasi hutan-hutannya maupun pantai-pantainya. Nah, kalau saya menyoroti ininya. Jadi sekarang itu banyak pantai yang jenengan tidak tahu kalau itu sudah milik VOC. VOC saiki maksudnya. Nah, baik langsung. Ya, kurang sedikit memang. Betul. Ya, terus langsung. Nah, melalui bahasa. Kalau kita mampu menguasai masyarakat, pasti bahasa Anda akan digunakan. Ini salah satu contoh saja. Kenapa muncul bahasa Gapuro? Gapuro itu tidak ada bahasa Jawanya. Dari kata Gofur, itu sejarahnya saya baca itu sederhana. Ketika Kalijogo gawe wayang, Kanjeng Sunan kula angsal mboten nonton wayang, oleh bayare pinten, ora usah bayar. Lah terus carane mlebu Gapuro. Kuwe tobatose njaluk ampun Gusti Allah, maca syahadah. La ilaha illallah. Ora iso la ilaha illallah. Nah, le-ole payung moto. Ya, la oleh, la ilaha illallah, la oleh. Nah, maka memang kita perlu mengkaji itu sehingga ya pemahaman radikalisme benar, moderasi benar, kemudian dan sebagainya. Jadi itu metode yang harus kita gunakan di dalam pendekatan supaya masyarakat simpati kepada kita, pada Islam ya. Kemudian ya semedi itu saya cari-cari ya dari somat, awal somat. Orang Jawa itu adalah orang yang suka semedi. Maka orang-orang yang semedi itulah biasanya jadi panutan. Contoh orang-orang yang suka semedi masa itu adalah orang-orang jadi panutan. Ya jadi pertapa maksudnya. Ya jadi pertapa kalau di dalam Islam kan orang-orang yang al-ikhlas itu kan Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Orang-orang yang mengesahkan Allah. Orang-orang yang tauhid itulah yang menjadi panutan. Sehingga kalau kita memang mengembangkan Islam dan kita menjadi panutan, ya mampu mengamalkan ikhlas itu. Kemudian dalam versi lain, maka muncul kenduren, selamatan, tahlilan dan lain sebagainya. Tetapi itu kan metode. Nah, ngumpul ke wong lewat kenduren, saiki ngumpul ke wong lewat door prize, kan gitu. Ya lewat ini juga kan ngumpul kayak ini metode. Nah ewot ini metode itu dimitoskan hal lain. Nah biasanya kan metode menjadi mitos. Kalau sudah menjadi mitos ya harus kita perbaiki lagi, dimetodekan lagi. Nah kalau metode kan jelas berkembang. Baik itu ya yang bisa kami sampaikan, maaf. Dan karena juga namanya diskusi ini dari pembuka Prof. Steki yang saya hormati, Ustadz Fuad yang kami hormati, dan terima kasih atas perhatiannya kita semua. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah. Nasrul minallah wa fakum qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adi Minoto, ya, alhamdulillahirabbil alamin, atas penjelasannya tentang Islam Nusantara. Jadi tadi mewakili Islam di Nusantara, masya Allah. Jadi ada bedanya ternyata, gitu ya. Nusantaranya di Islam itu boleh berarti, Pak. Nah, berikut tadi sudah kita dengarkan, perhatikan apa yang telah beliau sampaikan. Sedikit bercerita tentang sejarah dalam tanda kutip radikalisme itu mungkin ya di tanah Jawa sampai ke Pangeran Diponegoro dan seterusnya. Semoga bisa menambah wacana kita, bisa menambah referensi keilmuan kita. Untuk berikutnya, wawancara berikutnya, narasumber berikutnya adalah Profesor Dr. Suteki
SHM Hum.